Welcome back to my YouTube channel. Waduh, welcome back to Awin Shoaib is in the house ya. Hari ini kita bersama Bang Rafli Kande dan di rumahnya beliau gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman, adik-adik yang lupa datang ke Jambu Kande. Waduh, dan jangan lupa like, comment, and subscribe gitu di channelnya saya. Subscribe. Nah. Oke Bang Rafli, boleh nggak perkenalan dulu nih? Tadi kan kita belum kenalan nih yang di episode tadi sebelumnya. Mungkin boleh dikenalkan nggak? Apakah betul nama Bang Rafli itu Rafli Kande atau emang begitu di KTP? Nama saya itu Rafli, cuma 5 huruf. Jadi kita itu mengusulkan kepada teman-teman yang ada di grup, ada 10 nama untuk membuat nama grup 20 tahun yang lalu. Ya, ada banyak, ada 10. Tapi saya sangat memberikan kebebasan kepada teman-teman, silakan dipilih. Tapi dalam hati saya berdoa supaya dipilih Kande. Mudah-mudahan banyak yang milih Kande gitu ya. Kenapa Kande itu, Win? Kande menggantung, bukan gantalo, menggantung kedro Allah karunia. Kande itu lampu. Lampu itu kalau bahasa Inggris, kalau lilin penerang itu candle. Lilin penerang. Paling tidak bisa menerangi diri kami. Siap. Oh, seperti itu rupanya nama Rafli Kande ya. Bukan berarti di KTP cuma Rafli ya, nggak ada Rafli. Jangan lupa nanti dan selanjutnya tulisannya Rafli, R-A-F-L-I gitu. Siap. Oke, Bang Rafli, kita tahu nih sekarang lagi bencana alam ya di Indonesia. Kemarin ada di Lombok, kemudian ada di Palu, disusul dengan tsunami. Nah, seperti apa nih yang Bang Rafli udah mengalami tsunami di Aceh pada 2004 dan apa nih yang dialami sekarang? Oke, jadi pertama sekali selaku kita orang yang bertauhid kepada Allah, Allah itu bisa melakukan tanpa sebab apapun. Tetapi secara syariat kita harus meyakini kerusakan yang ada di bumi itu juga ada kontribusi daripada manusia sebagai penghuni bumi itu sendiri. Ya, bagaimana kerusakan di alam itu juga disebabkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Berarti Allah memberikan bencana ini karena ulah kita sendiri gitu? Iya, karena ulah kita sendiri juga ya, karena kemauan Allah itu secara tauhid itu kemauan Allah semata-mata. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetapi di sini juga bagaimana peran kita sebagai manusia menjaga harmoni alam, bagaimana kita menjaga kelestarian alam. Hutan tidak boleh digunduli sesuka hati kita. Betul, kebijakan bukan hanya berpihak kepada penguasa, tetapi bagaimana kebijakan itu berpihak kepada kemaslahatan umat itu sendiri. Luar biasa. Jadi hari ini Dinda, Win, kita mencoba merefleksikan bencana-bencana yang silih berganti datang ke Aceh, datang ke diturunkan ke bumi. Nah, ini kita coba refleksikan di dalam sebuah syair yang penuh pesan. Judul syairnya Harmoni Alam. Tetapi Win, iya betul. Ini mohon izin ya. Siap. Mohon izin sama saya. Oh ya, saya lupa Win. Padahal ini lagu Asai Nandro, melodinya kita pinjam, kita masukkan lagu Harmoni Alam. Mari kita jaga alam, mari kita lestarikan alam. Oke, Win siap? Siap. Si Win sekarang Abang Rabi minta menjadi rapai. Oh, rapai? Ya. Jadi Awin jadi rapai nih? Enggak, bulat gitu gini. Agak dibulatkan sedikit lagi. Jadi pakai mulut aja gitu ya? Oke, pakai mulut saja. Oke, jadi Win ambil peran pada posisi perkusi. Oh, siap. Mungkin bahasa sekarang istilahnya beatbox. Waduh, Bang Rafli ngerti beatbox ini sangat luar biasa. Nanti sebentar lagi Eminem pun kita kalahkan. Oh, siap. Berarti Awin jadi beatboxer gitu ya? Oke, Win. Lihat dengan mata hatimu, bumi menangis tersadu-sadu. Lihat dengan mata hatimu, bumi menangis tersadu-sadu.
kuasa Boleh tepuk tangan dong. Daripada nggak bisa tepuk tangan, daripada ngerekam semua di Bang Rafli. Iya. Jadi ini betul-betul menjadi sebuah penghayatan, Win. Luar biasa, Win. Karena kenapa? Jadi kita melihat bagaimana alam ini sudah betul-betul kritis. Ulah tangan manusia itu sendiri. Begitu. Bang Rafli, jadi kan gini, Bang Rafli kan udah melewati itu fase gempa dan tsunami di Aceh pada 2004. Yeah. Nah, bagaimana Bang Rafli bisa menghadapi itu dan melalui itu, dan sekarang kita di posisi sekarang kan kita bilang kita aman nih. Yeah. Nah, mungkin bisa disampaikan nggak untuk teman-teman yang ada di Palu, di Lombok dan lain-lain daerah yang terkena bencana, apa nih pesan Bang Rafli untuk mereka semua nih? Ya, jadi saya mengatakan begini, saya itu waktu tsunami itu, waktu gempa besar itu saya tuh di Belang Padang. Kalau ada kelihatan acara di Belang Padang waktu itu ada sound system yang tumbang-tumbang, itu saya di dalam itu. Waktu itu acara pelepasan lari 10 km yang diadakan oleh Dispora Provinsi Aceh. Kemudian saya ke Lambarusket mau melihat mama dengan ayah di sana. Sampai ke sana, saya berdua sama anak saya yang paling tua itu namanya Alul. Alul Kebibit ya. Ya, Alul Kebibit, dia punya grup juga. Sampai ke sana, mobil saya parkir di luar. Itu tahun 2004 ya. Mobil saya parkir di luar, saya lihat orang tua di dalam, mama sama ayah lagi makan. Nah, kemudian ada sebentar datang lagi gempa. Kemudian kami bersepakat keluar dari rumah karena kita takut nanti rubuh bangunannya. Jadi sampai di luar, tempo mungkin hanya beberapa menit, dilihat ke belakang air menggulung, kemudian kami melarikan diri naik ke bangunan yang ada di sana. Jadi alhamdulillah kami selamat. Tapi inti dari itu semua, Win, artinya bagaimana bencana ini memang sebuah teguran untuk kita. Tapi jangan lupa bagaimana kita coba bangkit dari keterpurukan itu sendiri. Nah, hari ini anak-anak muda Aceh yang saya mau adalah kreatif dan produktif. Jangan sia-siakan waktu, jangan bermain-main dengan narkoba. Siap pastinya. Nah itu, Win. Gimana, Win? Benar sekali. Nah, jadi kawan-kawan jangan asal-asal sekarang ya. Kita harus produktif, kita harus kreatif, dan kita harus selalu membuat karya-karya gitu. Betul sekali. Yang pasti bisa menginspirasi bagi anak-anak muda Aceh lainnya. Betul sekali. Jadi media yang sudah ada, Win, itu mesti dimanfaatkan. Jadi media yang sudah ada dimanfaatkan. Jadi jangan kita berpangku tangan. Media sudah ada, semua kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tetapi harus seperti lagu Bang Rafli judulnya Menghambau Besi.